Baik, kali ini kita bertemu kembali untuk pembahasan mengenai kimia ya, kelas 10. Jadi kita struktur atom. Jadi struktur atom ini nanti ada beberapa pokok pembahasan mengenai golongan dan periode. Nah, jadi untuk ini kita lihat dulu ya, tabel periodik ini. Jadi kalau yang mendatar ini misalnya yang ke bawah ini namanya golongan, ini golongan 1A, ini hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, kaesium, fransium, gitu ya. Ini 1A. Kalau ini yang ini 2A, ini 3B, nah gitu ya. Kalau ke bawah pokoknya golongan. Tapi kalau mendatar nanti ini periode ini periode 1, periode 2, periode 3 ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita buat ini nanti menentukan kalau misalnya nomor atom suatu unsur diketahui gimana dia pada golongan berapa, seperti itu ya. Oke, kita belajar struktur atom. Struktur atom ini yang pertama kita akan belajar dulu mengenai golongannya. Nah, golongan. Jadi yang termasuk golongan 1A misalnya yang ini hari libur naik kuda, ini untuk mengingat aja ya, kata-kata yang buat supaya kita ingat. Hari libur naik kuda, Rabu Kamis pre ya. Jadi bisa kita buat ini hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, kaesium, fransium, nah gitu ya. Itu 1A semua, berarti yang tadi yang ke bawah ya, yang ke bawah. Terus 2A, kalau 2 ini beli mangga campur sirsak banyak rasanya, nah gitu ya, banyak rasanya. Berarti ini berilium, magnesium, kalsium, strontium, ini barium, radium, nah gitu. Itu semua nanti yang 2A. Terus yang 3A, ini yang 3A ini Bang Ali nggak ingat telepon, nah gitu ya. Bang Ali nggak ingat, ini IN ini ya, nggak ingat telepon. Nah, ini boron, aluminium, ini gallium, indium, talium ya, ini talium, ini IN ya, IN. Bang Ali nggak ingat telepon. Terus yang 4, kita belajar yang 4A. Yang 4A, cewek siapa genit senang playboy, boleh juga. Atau bisa juga cucu singa gede senang, bisa dibuat ini jadi pesta buah, terserah lah. Nah, jadi yang 5A, oh ya, yang ini karbon, silikon, germanium, stannum, ini pelumbun atau timbal. Stannum ini timah ya. Oke, 5A, yang termasuk 5A ini Nana putus asa sambil bingung gitu. Nah, Nana putus asa sambil bingung. Nah, ini bisa kita buat ya, bisa juga negara Prancis asal sebuah biskuit, bisa, terserah. Nitrogen, fosfor, arsenik, ini stibium, ini bismut, nah, gitu. Terus yang 6A, ini yang 6A
Ini orang sini senang telepon polisi. Nah, telepon polisi. Atau bisa juga Om Surya senang tebang pohon. Nah, bisa juga. Oksigen, sulfur, selenium, tellurium, polonium gitu ya. Jadi untuk yang 7, sekarang yang 7A. Yang 7A kita buat pakai celana biru itu antik gitu. Pakai celana biru itu antik. Bisa kita buat ini klor, brom, iodium, astatin gitu ya. Sekarang yang terakhir yang 8A, yang terakhir ya. Ini gas mulia namanya ini. Ini hebo negeri Argentina karena seksi ratunya gitu. Jadi ini helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Nah itulah nama-nama golongan 1 sampai 8 ya. Terus untuk misalnya kalau lihat pelajaran misalnya kayak kita ngambil kalium ya, misalnya kalium ini 39, ini 19. Arti dari 39 ini sebenarnya 39 itu adalah nomor massa. Nah, nomor massa atau bisa dibuat juga nanti atom relatif air kecil boleh, A besar AR. Ini atom relatif. Yang 19 inilah nomor atom. Jadi kita untuk menentukan golongan itu nanti dari nomor atom ini. Nomor atom ini sama dengan proton. Jumlahnya ya, sama dengan proton. Nah, terus kalau neutronnya ini nomor massa dikurang nomor atom, berarti ini 20 ya. 20. Elektron kalau dia dalam bentuk atom atau unsur itu sama dengan proton ya, berarti ini 19. Tapi ada kalanya elektron itu tidak sama dengan proton. Jadi kapan dia tidak sama jumlah elektron dan proton? Kalau dia unsur itu bentuk ion, maksudnya bentuk ion seperti ini. Tetap kita buat K biar paham. Ini K+. Ini nomor massanya 39, nomor atomnya 19 ya. Arti di sini kalau ini positif berarti ini maksudnya melepas satu elektron. Ini kalau satu ya, melepaskan elektron. Nah, berarti dari situ kan udah ketahuan bahwa dia melepas elektron, berarti kurang. Kalau nanti dia di situ 2 minus misalnya, berarti dia artinya menerima elektron. Nah, jadi ini kalau di sini protonnya tetap proton sama dengan 19, sama dengan nomor atom. Neutronnya itu nomor massa dikurang nomor atom. Nah, tetap 20. Nah, yang beda itu elektron. Elektron ini lihat ya. Di sini kan dia melepaskan elektron 1, berarti 19 kurang 1 sama dengan 18. Itu bedanya. Kalau dia dalam bentuk unsur atau atom, nomor atom atau proton sama dengan elektron. Tapi kalau dia udah bermuatan, ini namanya bermuatan. Itu namanya ion K positif ya. Terus yang ini lagi. Terus kalau kita misalnya kita buat O. Nah, contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Kalau dia O
2 min misalnya gitu kan. Kalau ini kan nomor atom, bisa nanti dilihat di tabel periodik itu, nomor atomnya itu 8 kalau oksigen, ini nomor masanya 16. Nah, dari sini bisa kita lihat, nah ini dia. Tadi kalau dia positif melepas, berarti ini menerima. Nah, ini menerima elektron, nah, menerima 2. Berarti dari sini bisa kita buat bahwa protonnya sama dengan nomor atom 8. Yang ini neutron nomor massa dikurang nomor atom. Ini kebetulan 8. Tapi elektron di sini, elektron karena dia bentuk ion, berarti karena ini menerima berarti 8 tambah 2. Sehingga dihafallah dia 10. Itu jadi kapan dia elektron tidak sama dengan proton pada saat dia mempunyai muatan atau ion ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita belajar tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini bisa menurut kulit, nanti bisa menurut subkulit. Nah, kita belajar ini dua ya. Nah, maksudnya gini, kalau misalnya kulit, misalnya ini atomnya, ini kita pertama mengenai kulit dulu ya. Mengenai kulit ini, misalnya ini atomnya, kulit ini kulitnya kulit 1, kulit 2, kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4 misalnya gitu kan. Jadi di sini nanti sinilah dia elektronnya di sini 2 misalnya gitu kan. Nah, ini kita anggap misalnya ini kalau kulit itu kan inisialnya itu bentuk-bentuknya KL, nah ini ya, M, N, OP, selanjutnya seperti itu, O gitu. Tapi pada umumnya dia pakai sampai N. Nah, jadi maksudnya di sini pada kulit pertama ini, K ini, maksimum isi elektronnya itu 2. Ini 2, ini 8, ini 18, ini 32, ini 50. Nah, ini jarang, nggak ada dipakai biasanya SMA, jarang lah. Nah, ini dia artinya pada kulit K ini maksimal 2, pada kulit L ini maksimal 8. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini lupa, bisa pakai rumusnya itu 2n kuadrat. Maksudnya gini, pada ke kulit pertama berarti itu, kalau ini rumusnya, kalau kulit pertama misalnya berarti 2 kali 1 kuadrat. Nah, 2 betul ya. Kalau kulit L atau kulit kedua ya kan, 2 pangkat ini berapa ini, 2 pangkat 2 berarti 2 kali 4 8. Kalau ini 2 kali 3 kuadrat berarti 9 kali 2 18 gitu ya. Nah, kalau dia lupa 2 8 18 32 50. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk kulit. Nah, sekarang kita untuk subkulit ya. Pada subkulit ini kita belajar yang subkulit di sini aja. Subkulit. Subkulit itu nanti S, P, D, F. Nah, gitu ya. Kalau konfigurasinya, ini konfigurasi subkulit bisa kita buat. Ini nanti bentuk-bentuknya 1S, 2S, 3S, 4S, nah gitu ya. Terus 5S, 6S, 7S. Nah, seperti itu. Jadi dia baru di sini 2P gitu kan, 3P, 3D,
Nah, seperti itu. Berarti ini 4P, ini 4D, 4F sampai F ya. Kita belajarnya sampai F. Terus 5S, ini 5P. Terus ini 5D, 5F. Terus ini 6P, 6D. Terus ini 7S, 7P. 7S, 7P. Seperti itu. Ini konfigurasi subkulit. Jadi cara penentuannya itu nanti dia miring ya. Ini dia bentuknya seperti itu. Habis itu ini lagi. Habis itu yang ini pokoknya miring. Ini yang ini. Nah, urutannya seperti itu. Jadi nanti 1S, 2S, 2P, 3S, nah, seperti itu ya. Ini lagi. Jadi miring dia bentuknya. Urutannya seperti itu. Nah, ini ya. Nah, yang ini. Oke. Nah, itu caranya. Terus untuk subkulit ini kita belajar subkulit, bahwa subkulit S dia itu maksimal 2. Jadi seperti ini nanti. S nya itu S maksimal 2, P maksimal 6, D maksimal 10, F maksimal 14. Nah, itu dia. Jadi yang ini maksimalnya ya, untuk P 6, untuk D 10, untuk P 14. Itulah isi elektronnya. Jadi misalnya untuk menentukan golongan, kita menentukan golongan ya. Oke, nanti kita lanjut ya ke video selanjutnya. Jadi kita nanti akan belajar menentukan konfigurasi subkulit ini. Kita udah dapat, misalnya nanti kita ambil contoh-contoh, misalnya floor 9, nomor atomnya kan 9, dimana dia golongannya, dimana periodenya, seperti itu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tolong didukung ya, bagikan ke teman-temannya, share, subscribe ya, biar nanti video-video selanjutnya dibuat lagi untuk lebih membantu adik-adik sekalian untuk dalam hal belajar. Terima kasih.